Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A slice of bread, please. Seiris roti, tolong ya. Nah, di bab yang berjudul A slice of bread, please, kita akan belajar tentang ask and respond about quantity. Jadi meminta, ask itu meminta, dan responnya tentang quantity. Quantity itu adalah kuantitas. Kuantitas itu adalah benda yang ada jumlahnya gitu. Jumlah benda, jumlah suatu benda. Kemudian ask something to someone. Ini mohon maaf pointernya nggak nyampe bawah. Pointer warna merah ini harusnya yang sampai bawah nih, yang ask something to someone. Yaitu kita akan belajar cara meminta sesuatu. Ask something, meminta sesuatu to someone, ke orang lain. Biasanya kasusnya di mana sih kita meminta sesuatu dari orang lain? Biasanya kalau kita lagi di warung, ya nggak sih? Kita minta ke penjualnya beberapa barang yang pengen kita beli. Nah, di situ contohnya. Sekarang sebelum kita mempelajari ini dulu, kita lihat. Nah, ada juga di buku pelajaran bahasa Inggris kalian ya. Kita lihat satu persatu, kita pelajarin. Mulai dari sebelah sini dulu. A can of Coke. Sekaleng cola. Ya. Di sini kita lihat ada can. Nah, can itu artinya ada dua. Bisa ya. Can artinya bisa, tapi can artinya juga kaleng. Nah, jadi jangan heran dulu kalau dalam bahasa Inggris ada beberapa kosakata yang artinya lebih dari satu. Contohnya tadi, can, bisa, dan kaleng. Kalau dalam kata benda, berarti can itu artinya dia masuk ke kategori noun, kata benda. A can of Coke, sekaleng cola. A roll of tissue, segulung tisu. A bar of soap, sebatang sabun. A spoonful of coffee, sesendok makan kopi. A slice of bread, seiris roti. A loaf of cake, sepotong kue. A box of milk, sekotak susu. A teaspoonful of sugar, sesendok teh gula. A bag of detergent, seplastik deterjen. A bunch of spinach, seikat bayam. A tube of toothpaste, sebungkus pasta gigi. Yang terakhir, a bottle of ketchup, sebotol saus. Ini udah jadi suatu hal yang udah kita tahu dari dulu. Bahasa Inggrisnya kecap dan saus ini kita menerimanya terbalik ya. Yang kita tahu ini kan saus ya, tapi di sini bahasa Inggrisnya ketchup. Karena memang sebenarnya ketchup itu yang dimaksud adalah seperti ini, saus yang selama ini kita maksud. Nah, untuk yang ini kalian udah tahu kan, spoonful dan teaspoonful, ukuran sesendok makan dengan sesendok teh ya. Kalau sesendok makan itu yang ukurannya besar, yang biasa kita pakai buat makan. Kalau sesendok teh yang ukurannya jauh lebih kecil. Nah, setelah kita paham sampai sini, boleh kita lanjut ya. Nah, di sini udah ada Aldo dengan Bu Halimah ya, Aldo dengan Mrs. Halimah. Berarti percakapan berikut kita bisa pelajari kalau misal kita lagi ada di luar negeri nih, amin ya. Nah, kita pengen jajan, pengen meminta sesuatu dari orang lain, beberapa barang yang kita bakal pinta dari orang lain. Ya, biasanya kasusnya kita kalau lagi jajan ya, kecuali jajan di market, mungkin kita sendiri yang ngambil barang-barangnya. Tapi kalau di
toko seperti ini. Nah, kita lihat cara ngomongnya gimana dalam bahasa Inggrisnya. Kata Aldo, "Good morning, Mrs. Halimah." Selamat pagi, Bu Halimah. Oh ya, sekedar informasi, kalau Mrs. ya, itu panggilan Bu kepada seorang perempuan yang sudah menikah. Kalau Miss, seperti yang kalian panggil ke Miss Ima, itu Miss adalah artinya Bu, tapi kepada seorang perempuan yang belum menikah. Kita lanjut. Kata Mrs. Halimah, "Good morning, Aldo. What do you need? Apa yang kamu butuhkan?" "Could I have 2 bars of soap, please?" Boleh nggak saya minta 2 batang sabun? Tolong. Sebenarnya nggak bisa kita artiin tolong juga sih. Ini sesuai culture atau budaya aja. Biasanya kalau kita minta sesuatu dari orang lain diakhiri dengan please. "Could I have 2 bars of soap, please?" Nah, sama kayak intinya kita minta sesuatu dari orang lain aja, cuman bedanya kalau dalam bahasa Inggris diakhiri dengan please. Nah, si Aldo minta apa tadi? 2 bars of soap, 2 batang sabun. Sekarang kita lihat, kalau tadi mana tadi ya? Nih, a bar of soap, nggak ada S-nya. Sedangkan tadi bars, tapi ini a bar of soap. Si Aldo minta 2 bars of soap. Ada yang tahu kenapa? Kenapa ditambahin huruf S? Bener, karena ini kan jumlahnya masing-masing 1 ya. Sabunnya 1, tisu 1, susu 1. Makanya nggak pakai huruf S-nya. Karena kalau kita lihat, semuanya diawali dengan e. A slice, a spoonful, a box, a tube. Karena di sini menjelaskan bahwa si barangnya cuma ada 1, jumlahnya 1. Tapi kalau udah lebih dari 1, itu artinya udah banyak, plural. Makanya tadi barnya diakhiri dengan huruf S, a bars, karena dia tadi belinya 2 bars of soap. Ya, berarti sabunnya lebih dari 1. Makanya dari barnya diakhiri dengan huruf S. Panjang ya penjelasannya, tapi semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut deh. Si Aldo mau minta 2 batang sabun. Miss Halimah jawab, Mrs. Halimah, "Sure, here they are. Anything else?" Tentu. Nih sabunnya atau nih barang-barangnya. Ada yang lain? Aldo beli yang lain lagi. "Can you give me a tube of toothpaste, 3 bags of detergent, 2 bunches of spinach, 2 cans of Coke, and a box of milk, please?" Banyak juga ya yang mau Aldo beli. Oke. "Can you give me, bisakah kamu memberiku sebungkus pasta gigi, 3 plastik deterjen, 2 ikat bayam, 2 kaleng cola, dan sekotak susu?" Nah, kata Mrs. Halimah, "Certainly, here they are." Here they are ini biasanya adalah ungkapan kalau sambil kita ngasih barang-barangnya. Nih barang-barangnya, here they are. "Thanks a lot, Mrs. Halimah." "You're welcome." "Thanks a lot." Makasih banyak. "You're welcome." Sama-sama. Sekarang kita lihat yang sebelah sini adalah cara ask something to someone, meminta sesuatu dari seseorang ke seseorang, lalu responnya seperti ini. Jadi kita lihat di sini ada could I have, terus can you give me, sama-sama betul ya. Mau could I have atau can I have bisa. Could dan can itu artinya sama-sama bisakah gitu. Nah, sebutin barang-barangnya ya. Tadi seperti ini, Aldo nyebutin semuanya banyak, diakhiri dengan please gitu. "Could I have bla 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 bla, please?
can I have, apa, sebutin barang-barangnya. Atau kita juga bisa yang ini, could you give me, bisakah kamu memberiku ini disebutin. Atau can you give me ini please gitu. Atau I need, saya butuh ini, sebutin barangnya. Nah, kalimat berikut could I have, can I have, could you give me, can you give me, itu bisa kita ucapkan ke orang yang lebih tua dari kita maupun yang usianya sama dengan kita, karena masih sopan, masih tergolong sopan. Kemudian responnya gimana kalau misal kita ternyata yang jadi penjualnya? Sure, tentu. Of course, certainly, tentu saja. What else? Apalagi? Anything else? Ada yang lain? Here it is, here they are. Nah, kalau here it is itu kalau misal barangnya cuma satu, nih barangnya, here it is. Tapi kalau barangnya yang dibeli banyak, here they are, nih barang-barangnya. Sudah paham? Kalau sudah, tolong dong beliin Miss Ima sekotak susu, 2 gulung tisu, 3 batang sabun, 4 kaleng kola, 5 ikat bayam, 6 botol saus, 7 plastik deterjen, dan 8 bungkus pasta gigi. Tolong beliin Miss Ima ini ya. Kira-kira kalian gimana cara membeli ini semua dalam bahasa Inggris? Ya, kalian yang beli ini ke warung, coba gimana bahasa Inggrisnya? Boleh jawab di kolom komentar YouTube ya, nanti Miss Ima lihat. Boleh kalian beliin ini aja deh, gak apa-apa. Atau yang lain mau beliin Miss Ima ini gak apa-apa. Ya, kalau misal udah tahu semua nih caranya, boleh, tapi kasih kesempatan yang lain, teman-teman yang lain. Mungkin yang lain mau beliin Miss Ima ini, kamu mau beliin Miss Ima ini. Oke, Miss Ima mau lihat apakah kalian sudah bisa membelikan Miss Ima ini semua dalam bahasa Inggris. Silahkan jawab di kolom komentar YouTube, nanti Miss Ima lihat. Sekian untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.